Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Haya Ferdi Liga Suara SHMH, selaku anak bangsa hamba Allah, pelayan masyarakat ASN yang dalam perjalanan kurang lebih 35 tahun mengabdi sebagai pelayan masyarakat di pemerintah Kota Bandung. Tentu banyak suka dan duka dalam perjalanan karir. Kami hidup sebagai bagian dari komunitas karena kita adalah hidup berkaitan dengan sinergitas dan kolaborasi. Mulai dari tukang ketik sampai mengantarkan surat. Masih ingat dalam ingatan ketika saya sebagai staf di Bank Des, lalu mendapatkan kesempatan dan kepercayaan menjadi kasubsi sebagai pejabat di Bank Des dengan jabatan kasubsi pengembangan kawasan terpadu. Lagi-lagi sebuah perjalanan dan proses kami terinspirasi oleh dua hal dalam hidup: evaluasi dan sesuatu yang sifatnya visioner. Inspirasi, lagi-lagi inspirasi memberikan suatu gambaran tentang hidup kita tidak hanya untuk sekarang. Hidup adalah untuk masa depan. Berjalan dalam proses waktu, saya diamanahkan juga sebagai kasih terantip di salah satu kecamatan yang sangat kompleks. Sangat kompleks dengan kompleksitas masalah di titik kota, di tengah kota Bandung. Seiring dengan berjalannya waktu, kami juga mendapatkan kesempatan saya oleh pimpinan sebagai kepala seksi penertiban reklame di Dinas Taman kurang lebih sekitar 2 tahun. Perjalanan waktu itu pun banyak tersita waktu, tidak hanya secara pribadi tapi keluarga. Maknanya adalah sekali lagi dan lagi-lagi pekerjaan ini adalah karena hati, karena pelayanan. Pekerjaan tidak hanya siang hari, tapi lebih dominan di malam hari ketika kita melakukan penegakan peraturan daerah. Dari perjalanan 2 tahun, kurang lebih sebagai kepala seksi penertiban reklame di Dinas Taman, kami berpindah mendapatkan tugas sebagai kepala seksi penyidik. Saat itu Satpol belum setingkat dinas, tapi masih kantor setingkat kantor. Kami mendapatkan amanah kurang lebih sekitar 1,5 tahun sebagai kepala seksi penyidik di kantor Satpol PP. Waktu adalah detik ke detik, menit ke menit, hari ke menit, hari ke hari, bahkan berganti menjadi tahun ke tahun. Tidak terasa. Sekali lagi dan lagi-lagi, hidup hasil adalah sebuah proses. Saya diamanahkan oleh pimpinan dari kepala seksi penyidik di kantor Satpol PP beralih ke satu dinas yang disebut dengan Dinas Bangunan sebagai kepala seksi penertiban bangunan. Hampir 3 tahun kami mendapatkan kesempatan baru. 3 dinas, dari Dinas Perumahan, Dinas Tata Kota, dan Dinas Bangunan berbaur menjadi satu dinas yang disebut dengan Distarcip ketika itu. Saya diamanahkan sebagai Kepala Bidang Pengawasan dan Penertiban Bangunan. Kurang lebih sekitar 3 tahun kami mendapatkan amanah tertinggi, mendapatkan amanah sebagai kepercayaan, menduduki sebagai Kasatpol PP. Kasatpol PP kami tahu adalah amanah yang sangat menantang karena banyak persoalan di kota besar seperti Bandung ini. Dan kami menjabat Kasatpol PP adalah sebagai Kasatpol PP terlama se-Indonesia. Kurang lebih sekitar 7 tahun, tepatnya 6 tahun 9 bulan. Nah, tentu kami meyakini kami menjabat sebagai Kasatpol PP terlama se-Indonesia. Tiap tahun kita berkumpul dengan teman-teman, dengan kawan-kawan baik dalam event atau momen Rakornas maupun event-event lainnya. Nah, ini dari perjalanan waktu dan sejarah dari sekian lintas sejarah dari proses perpindahan. Jadi makna yang kita ambil adalah
kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, dan kerja tuntas. Tentu kalau pekerjaan tidak hanya melulu dengan otot, tapi juga dengan otak dan nurani. Kolaborasi antara sinergitas masyarakat bukan hanya sebagai objek, tapi sekaligus sebagai subjek. Nah, ini yang memaknai betapa tantangan di sebuah kota besar seperti Bandung. Kita melakukan hal ini karena hati, karena cinta, karena pekerjaan itu sifatnya tidak sektoral, tapi mencoba kita hal-hal yang sifatnya kolaboratif dan sinergitas. Banyak, sekali lagi, suka dan duka. Terkadang waktu tersita untuk tugas-tugas pengabdian kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat. Waktu tersita sangat kecil di posisi keluarga. Alhamdulillah, anak istri saya tahu akan hal itu, betapa kami mengemban tugas yang sungguh mulia. Dari 5 institusi itu, sesuatu yang melahirkan saya proses kedewasaan tentang makna dan arti kehidupan, bahwa hasil adalah sebuah proses. Karenanya yang sekarang terjadi ketika tidak hanya tenaga dan waktu, tapi juga nyawa dipertaruhkan, dan pekerjaan itu bukan karena saya, tapi karena kita. Banyak kolaborasi dan sinergitas, baik OPD waktu itu, baik melalui kelurahan, kecamatan, dinas-dinas, termasuk sinergitas dengan lembaga-lembaga vertikal lain, kepolisian, TNI, dan komunitas-komunitas. Betapa tidak ketika yang sekarang menjadi kebanggaan kota Bandung, ada flyover Pasupati, termasuk flyover Kiara Condong. Di situ kita meletakkan pertaruhan tidak hanya tenaga dan pikiran, tapi sudah nyawa. Kami dilempari ketika semua melakukan hal-hal yang sama untuk sebuah perubahan. Lebih-lebih ketika kami melakukan penegakan daerah, menutup lokalisasi Saritem yang sudah 200 tahun lebih sejak zaman koloni berada di kota Bandung. Tentu hasrat baik, kebenaran belum tentu ditanggapi dengan rasa cinta dan kebenaran, apalagi dukungan. Yang terjadi adalah konfrontasi, tidak hanya friksi, tapi benturan secara fisik, sehingga ketika itu banyak korban. Niatan kami melakukan pergerakan tidak pernah mundur 1 langkah untuk maju 1000 langkah. Itu yang kita lakukan. Bagaimana secara existing Taman Tegalega ketika itu seperti lautan tenda biru, yang kita tahu di dalam tenda biru adalah banyak pernak-pernik konsumen-konsumen yang tentu secara akidah agama maupun bertentangan dengan aturan negara dilakukan. Mulai dari konsumen terendah, kawan-kawan kita, abang-abang kita, beca supir, dan lain-lain. Luar biasa melihat Bandung waktu lalu. Sama, di depan Masjid Agung dilakukan ada pengajian, tapi juga banyak perzinahan. Bagaimana fungsi-fungsi ruang, jalan trotoar tertutupi dengan fungsi-fungsi privat, hak-hak publik, terabaikan. Tahu bagaimana kita gasibus begitu dan kompleks, semrawut, Jalan Merdeka yang radiusnya hanya beberapa meter dari balai kota. Alun-alun kepatihan dalam kaum begitu luar biasa semraut. Lagi-lagi semangat dan kolaborasi, sinergitas yang kita lakukan menjadikan perubahan-perubahan. Masih teringat betul diri saya bekerja saat bersama kawan-kawan yang lain menikmati dengan nyenyaknya tidur, yang lain menikmati dengan liburan panjang, cuti bersama. Tapi bagi kami semua di institusi penegakan daerah waktu itu adalah bukan cuti bersama, yang ada adalah jaga bersama.
Sementara warga kota, penghuni kota Bandung meninggalkan rumahnya masing-masing. Ketika itu, saat itu, kota dalam kondisi rawan. Tidak hanya hal-hal yang sifatnya kriminal, tapi juga sesuatu yang sifatnya bahaya. Kebakaran, kebencanaan, dan lain-lain. Karena kami punya kewajiban menjaga kota ini stabil, menjaga kota ini kondusif. Di perjalanan waktu, setelah kami dari Kasatpol PP kurang lebih sekitar 7 tahun, tepatnya 6 bulan, 6 tahun, 9 bulan, kami diamanahkan oleh pimpinan untuk menjadi Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Ini yang sesuatu sangat menarik, sangat menggoreskan hati dan perjalanan saya secara pribadi dalam proses karir ASN. Di mana waktu itu Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana ketika saya masuk disebutnya Kepala Dinas atau Dinas Kebakaran adalah suatu dinas yang termarginalkan. Suka tidak suka, betapa tidak, yang berpindah menempati tempat itu adalah orang-orang yang dalam proses dipindahkan, diisolasi. Justru ini kesempatan bagi saya merubah paradigma itu. Saya angkat harga derajat institusi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana seiring dengan perubahan SOTK. Berubahlah dari Dinas Kebakaran menjadi Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. Kami angkat, kami rubah infrastruktur, kami rubah image, melakukan hal-hal yang sifatnya image building. Banyak hal, tidak hanya kebakaran, tapi penanggulangan lainnya, seperti bobot animal rescue, traffic incident, building collapse, dan lain-lain. Binatang masuk sumur, evakuasi ular, dan banyak hal yang kita lakukan. Sehingga perubahan memaknai, kebetulan saya juga diamanahkan sebagai Ketua Asosiasi Pemadam Kebakaran Indonesia. Nah, paradigma ini kita rubah menjadi satu kalimat. Kami bangga menjadi pemadam kebakaran Indonesia. Dikatakan tadi, waktu itu begitu cepat dalam perjalanan karir. Bagi saya, bagi kami, sesuatu yang berharga. Tidak ada kesempurnaan dalam diri kami. Hanya dalam proses upaya, berusaha, bersinergi, memberikan luang, gerak, membantu sesama, membantu lingkungan, membantu binatang, bahkan membantu apa yang tidak bisa terbayangkan kita bantu. Memaknai hidup itu, karenanya sekali lagi dalam proses waktu perjalanan karir, banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi banyak hal-hal yang termanfaatkan oleh warga masyarakat secara umum, tidak hanya warga Kota Bandung. Satu hal tentu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih kepada pimpinan dan kawan-kawan, terutama warga masyarakat semua, atas inisiasi, anak apresiasi, bentuk sinergitas dan kolaborasi, memaknai bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Sekarang, mengakhiri karir saya mendapatkan tugas dan amanah baru sebagai Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandung. Mengakhiri sebuah perjalanan bagi saya, tentu ini tidak seberapa. Mudah-mudahan di mata Allah, dalam pandangan Allah, pekerjaan yang kita lakukan melahirkan sebuah inspirasi dan harapan kepada adik-adikku di ASN yang masih mendapatkan kesempatan yang panjang. Mari semangati kita bekerja mengabdi kepada pelayan masyarakat. Jangan dilayani oleh masyarakat. Cintai dengan suatu harapan ada perubahan-perubahan yang baik menjadi lebih baik, yang tidak baik menjadi baik. Cintai pekerjaan ini dengan suatu hati yang betul-betul memaknainya dengan hal-hal yang sifatnya tidak transaksional sebagai pelayan masyarakat. Lagi-lagi dan sekali lagi, mari
tumbuh kembangkan kecintaan terhadap pelayanan masyarakat. Dengan kecintaan, kami akan mengakhiri dengan suatu kalimat. Titik tidak menyebabkan tinta, tapi tintalah yang menyebabkan titik. Cantik tidak menyebabkan cinta, tapi cintalah yang menyebabkan cantik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan.